حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa akramana bi nabiyyina khairil anam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian yang kami muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah sekaligus thalabul ilmi yang difasilitasi oleh Masjid Al-Falah. Dengan harapan mudah-mudahan majelis seperti ini memberikan manfaat sekaligus menjadikan kita lebih bersemangat ya di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, sebenarnya ini kelanjutan dari kajian sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita mengangkat tema tentang pentingnya keteladanan. Pada malam hari ini kita kerucutkan lagi tentang keteladanan orang tua. Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa orang tua itu punya posisi yang sangat penting dan sangat strategis dalam Islam. Dan kita akan mencoba untuk mendiskusikannya. Ya. Bagaimana cara pandang Islam terhadap posisi orang tua. Yang karenanya memang sudah selayaknya dan seharusnya orang tua itu menjadi teladan. Di pekan yang lalu kita menyinggung tentang ayat Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala hal. Anda mau jadi apa, kita mau berprofesi apa, kita berperilaku apa, kita akan mendapatkan keteladanan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masalahnya hanya tingkat pengetahuan dan pemahaman kita tentang Rasul itu yang kadang pas-pasan. Itu yang bikin masalah kadang-kadang itu. Kita cinta Rasul tapi kita nggak mengenal Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Isra surat yang ke-17, ayat ini akan mengungkap betapa orang tua itu punya posisi yang sangat penting dalam Islam. Dan seharusnya kita selaku orang tua ini, yang punya keluarga ini, ayat ini harus hafal nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani
saghira. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memposisikan orang tua itu punya posisi yang sangat mulia. Wa qadha rabbuka. Dan Allah sudah menentukan. Jadi ini sudah ada kepastian hukum, kepastian pernyataan dari Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali Allah. Setelah itu Allah langsung memposisikan orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya terhadap kedua orang tua itu, kalau kita sebagai anak harus memperlakukan ihsana. Apa? Ihsan. Ihsan itu kata ahsana yuhsinu ihsan. Islam menghendaki kalau kita sebagai anak bersikaplah yang terbaik pada orang tua. Bukan ala kadarnya. Tapi ihsana. Bahkan posisinya setelah Allah perintahkan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diajarkan untuk memposisikan orang tua dengan posisi yang ihsana. Semakin kita memuliakan orang tua, semakin kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dampaknya. Kalau kita ini bersikap birrul walidain dengan baik, itu dampaknya kepada anak-anak kita. Kalau kita memuliakan orang tua, kita pun juga akan dimuliakan anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat, anak-anak kita akan mendengar, memperhatikan. Tapi kalau kita naudzubillah min dzalik, durhaka pada orang tua, maka jangan harap anak kita pun juga akan birrul walidain. Maka Nabi mengatakan birru aba'akum ya birrukum auladukum. Berbaktilah kamu pada orang tua, maka anak-anakmu juga akan berbakti kepadamu. Itu kaidahnya begitu. Jadi kalau ada orang tua punya anak kok dua blok gitu. Wah, anaknya kok diomongin gak kena, dituturi orang rungokno gitu. Coba jangan cepat-cepat nyalakan anak. Jangan-jangan selama ini kita pada orang tua bersikap seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Berkata uff enggak boleh. Di perkataan kasar yang bisa menyakiti perasaan orang tua itu enggak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada ayah dan ibu dengan perkataan yang baik. Qawlan karīmā. Bahasanya lembut, bahasanya memuliakan. Kalau orang Jawa pakai kromo. Itu. Gak jangkar. Dan sebagainya. Itu perintah agama, jelas sekali. Kita lanjutkan, kalau waktu kita pendek ya. Hadirin rahimakumullah. Memang ternyata menjadi orang tua sekarang gak mudah. Betul. Sekarang gak mudah. Karena di era teknologi yang seperti ini, anak-anak kita itu mendapatkan referensi yang sangat beragam. Iso teko TikTok, iso teko YouTube, Instagram. Apapun yang diserap, yang dilihat, yang diamati sama anak kita, itu nanti bisa jadi referensi pembanding. Gagai banding nasi nanggone sosmed ambek gagai bapak gaganti bapakku baiki. Ibu yang ayo ndi ibuku ambek iki. Macam-macam kan. Kalau sekarang pilihannya terlalu banyak. Dan banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa kita ini sebagai orang tua harus memahami tentang dunia anak sekarang. Biar nyambung komunikasinya. Tetap anak-anak butuh bimbingan dan pendampingan dari orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama saya katakan tadi orang tua sangat mulia dalam Islam. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua,
Orang tua itu bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya, baik dunia dan akhirat. Ini dalam pandangan Islam. Lihat surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Islam mengajarkan pada kita orientasi masa depan. Di ayat itu surat 66 ayat yang ke-6 jelas perintahnya. Kita diminta untuk ku anfusakum, dimulai dari diri kita dulu. Jangan sampai kita ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jangan sampai kita mengarahkan anak-anak kita, menyerukan anak-anak kita A, tapi kita sendiri tidak melakukan A. Kita ngomong ke depan anak-anak kita, menyuruh anak kita B, tapi kita melakukan C. Ya, ini gak nyambung itu nanti. Maka ku anfusakum, diri kita harus introspeksi dulu. Saat ini kita menjadi orang tua. Kita harus sama-sama jujur belajar menjadi orang tua. Jadi dengan punya anak, saya juga punya anak. Mungkin jangan punya cucu, saya juga sudah mulai punya cucu. Nah, itu. Apalagi akhirat. Baru ku anfusakum, kemudian wa ahlikum. Anak-anakmu. Maka dalam teori pendidikan itu, anak-anak itu tanggung jawab pertamanya orang tua, bukan sekolah. Betul nggak? Sekolah itu melakukan peran yang tidak bisa dilakukan orang tua. Orang tua sibuk kerja. Orang tua tidak menguasai semua aspek pengetahuan. Maka tugas itu kemudian didelegasikan kepada lembaga yang namanya sekolah. Maka sekolah kemudian mendatangkan ahli-ahlinya, guru-guru yang ahli di bidang itu. Sehingga anak-anak kita menjadi tumbuh mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang terbaik. Tapi tanggung jawab orang tua nggak lepas. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, orang tua adalah figur, sumber inspirasi dan teladan bagi anak-anaknya. Maka anak-anak itu yang figur pertamanya, kalau ayah ya ayahnya. Kalau sosok perempuan ya ibunya. Kadang-kadang peran bapak, peran ibu dikalahkan sama ustadznya, gurunya. Kenapa? Ya mohon maaf ya, kadang-kadang saya mendampingi beberapa sekolah, guru-guru gitu ya. Kadang ada keluhan dari guru. Sekolah punya visi, punya strategi untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Tetapi orang tua, perasaan wis pokoknya tak serah nang sekolah. Di dalam kehidupan rumah tangga, di mana anak kemudian ketika sudah pulang kembali ke rumahnya, itu orang tua tidak satu frekuensi dengan cita-cita yang diharapkan bersama untuk membangun karakter anak sebagaimana kemudian didesain dengan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, ini nggak bisa ini. Maka sekarang banyak sekolah itu melakukan proses pendampingan. Jadi ada kelas untuk anak, ada kelas pula untuk orang tua. Supaya apa? Apa yang ditanggung anak-anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab orang tuanya juga tanggung jawab sekolah. Nah, ini bagus nanti. Jangan sampai di sekolah dia mendapatkan satu nilai A, tapi justru di rumah tangga kemudian kontraproduktif. Nah, disinilah ya komunikasi orang tua dengan sekolah menjadi sangat penting. Atau sebaliknya, komunikasi sekolah dengan orang tua sangat penting. Objeknya adalah agar anak-anak kita tumbuh, mendapatkan contoh, mendapatkan keteladanan yang baik. Di sekolah dia mendapatkan nilai-nilai diarahkan oleh gurunya, kemudian di rumah tangga, dia ketika kembali ke rumahnya, dia mendapatkan hal yang sama dari bapak dan ibunya. Yang keempat, orang tua berhak dimuliakan dan ditaati anak-anaknya. Tadi sudah saya jelaskan. Makanya bagaimana caranya kita sebagai orang tua juga itu mendidik anak-anak kita sebagai orang-orang yang soleh.
Karena apa? Anak-anak itu investasi loh. Anak-anak itu investasi bagi kita. Dalam Islam lengkap. Jenengan kalau bekerja, usahakan sebisa mungkin. Yang dimakan anak kita, istri kita itu yang halal. Nah itu penting. Itu bagian dari cara kita mempersiapkan anak kita menjadi anak-anak yang baik. Sing subhat-subhat itu naik saya. Apalagi sing haram. Pengen anaknya soleh-soleha, tapi yang pekerjaan orang tuanya dimakan sama gak nyambung nanti itu. Contoh begitu. Termasuk kesiapan kita sebagai orang tua yang selalu akan jadi perhatian anak-anaknya. Ngomong kita diperhatikan. Emosional apa gak? Bujuan apa gak? Nah, gitu kan. Nanti kalau kita ketahuan kita berbohong sama anak kita sekali, 2 kali, 3 kali. Anak belajar juga. Nanti kalau ada yang cari ayah, bilang ya ayah gak ada. Ada di rumah. Itu kan sudah gak bagus itu. Begitu ada. Bapak ada di rumah. Tadi bapak bilang kalau dicari, bilang gak ada. Aja namanya anak ya jujur gitu. Jawabnya sesuai dengan pesan ayahnya. Nanti kalau ada yang cari ayah, bilang ya ayah gak ada. Gitu. Sampaikan. Ada tamu yang nyari ayahnya. Tadi ayah bilang kalau dicari, bilang gak ada ya. Ya polos kan anak-anak itu. Pikirnya belum sebagaimana kita gitu. Anak dan keluarga adalah amanah. Bapak sekalian, ketika kita menikah dulu, Allah sudah mengingatkan, istri kita itu amanah. Fa innama kata Nabi, fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sungguh ketika engkau menikah dengan seorang wanita, istri kita yang sekarang jadi istri kita itu bi amanatillah. Itu tanggung jawab kepercayaan Allah. Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qabiltu, saya bilang apa? Selalu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, langsung barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Itu bahasa Nabi, fa inna ma akhadtumuhunna bi amanatillah. Kau mengambil wanita itu menjadi istrimu dan diserahkan oleh walinya, orang tuanya kepada kamu, itu dapat amanah dari Allah, kepercayaan Allah. Anak juga begitu. Nah, ini harus betul-betul disadari gitu. Bukan sekedar anak biologis, tapi ini anak amanah ini. Makanya ini sekaligus investasi, kita akan jelaskan berikutnya nanti ya. Ada lagi yang terakhir itu pokoknya ridallah fi ridal walidain. Gitu kan? Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dalam Islam diajarkan ridhonya Allah itu kepada seorang anak itu bergantung kepada bagaimana anak itu bersikap kepada orang tuanya. Maka Allah juga akan meridhoi dia. Kembali ke ayat tadi itu. Jadi disinilah kemudian dalam Islam kita diberikan hak untuk ditaati, dimuliakan sama anak-anak kita, ya kan? Didengarkan, dimuliakan, ditaati sama. Tapi kita pun juga harus punya tanggung jawab. Jangan mengambil haknya, tapi tanggung jawabnya tidak mau. Apa tanggung jawab kita? Ya mendidik sebaik mungkin, memberikan keteladanan sebaik mungkin, memberikan makan yang halal, memberikan hak pendidikannya, hak tumbuh kembangnya dengan yang terbaik. Ikhlaskan karena Allah. Dengan sendirinya Allah akan bimbing anak-anak kita akan menjadi soleh dan solehah. Dan itu investasi dalam Islam. Dijanjikan kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, ini pahala terus. Anaknya hafid Quran, anaknya ahli sholat, anaknya cerdas, anaknya punya tanggung jawab yang manfaatnya besar buat masyarakat. Masya Allah, itu orang tuanya dengan pensiun kerja, saya nunggu pensiun kok. Kenapa enggak? Kalau pensiun susah juga itu. Oh. Ini sudah meninggal, pensiun datang terus itu investasi kita. Ibarat saham gitu kan. Nanam saham. Kalau jenengan biasa orang menanam saham, bisnis itu.
Ini anak itu saham kita. Oke. Ayah adalah penanggung jawab utama dalam keluarga. Hati-hati ini. Laki-laki. Itu hati sampingnya. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Yang disebut pertama itu. Warrajulu ra'in fi bait. Dan suami. Yang kita sebut dengan kepala rumah tangga. Itulah yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangga. Ibaratnya nahkoda. Nahkoda rumah tangga itu bukan istri. Yang wajib mencari nafkah itu suami. Nggak boleh suami nganggur itu. Males kerja. Kerjaannya mau nanggone warkop Nggak boleh. Istrinya disuruh masuk kerja. Suaminya main sabung ayam. Main doro. Oh lah. Lagi kan doro. Main game internetan. Ngopi. Bujune sing kerja nanti. Nggak bisa. Nggak boleh. Istri itu, mohon maaf. Kalaupun dia punya penghasilan. Itu hanya istri. Nggak ada kewajiban ngasih suami. Tapi kalau suami berpenghasilan, wajib ngasih istri. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya pakaian, ya rumah. Kalau kendaraan, ya kendaraan. Belum lagi kemudian istri melahirkan punya anak-anak. Wajib orang tuanya. Makanya seorang suami yang berangkat kerja, mencari rezeki yang halal. Itu pahalanya besar sekali. Itu jihadnya suami itu. Kemuliaan suami ketika dia punya penghasilan dan bisa memberikan untuk anak istrinya. Sekolahnya, makannya, gizinya, perlindungannya. Masya Allah. Jadi itu ayah ya. Ini penting karena kita jadi orang itu harus paham betul tugas kita apa. Karena itu plus sebagai suami kita punya hak ditaati istri. Adalah melekat. Jangan menuntut haknya saja. Tapi kewajiban kita sebagai suami harus dimaksimalkan. Ayah dan ibu berbagi peran sesuai dengan fungsinya. Maka yang kedua itu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Setelah suami punya tanggung jawab pertama, kemudian suami kerja, suami berangkat kerja, enggak ada siapa di rumah. Ada istrinya. Maka istrinya kemudian bertanggung jawab pada rumah tangganya. Menjaga anak-anaknya, menjaga harta suami yang sedang pergi, ada yang mungkin pergi keluar kota, tergantung pekerjaannya kan. Nah itulah. Berbagi peran di sini. Maka istri nggak wajib kerja. Kalau sudah cukup, mungkin sekarang kerja online bisa, beraktivitas yang lain. Karena harus ada berbagi peran antara suami dan istri. Berhati-hatilah jangan sampai anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Mohon maaf, ini ketika salah asuh, salah didik. Dalam Islam itu, mohon maaf ya, kalau orang tua, suami istri sedang bertengkar. Ya namanya ada miskomunikasi, ya kadang-kadang ada salah paham, tersinggung gitu ya. Itu kalau ngomong lagi kurang mood, lagi bertengkar, mohon maaf ya bahasanya, terserah apa namanya, bertengkar atau apa ya. Jangan di depan anak. Adabnya begitu nggak boleh. Tahan dulu, sana turun mau berdiri di kamar. Sampai clear itu. Jangan kemudian marah, istrinya marah, jelek-jelekkan suaminya, suami yang jelekkan istrinya di depan anak. Ditangkap langsung sama anak, ibu nggak baik, bapak merendahkan ibu merendahkan ayah. Itu nggak boleh itu. Nggak ada, dibolehkan dalam Islam nggak bisa begitu. Tahan dulu, kalaupun berbeda pendapat, jangan di depan anak. Anak yang soleh-soleha adalah investasi bagi kedua orang tuanya. Tadi saya sampaikan. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ada sebuah riwayat di mana anak-anak itu nanti mohon maaf, ada yang masuk neraka. Karena dia enggak mengenal Allah, karena enggak pernah dikenalkan orang tuanya. Enggak diajari agama, enggak diajari etika, enggak diajari akhlak. Akhirnya anak tumbuh menjadi dewasa enggak kenal orang tuanya, enggak bisa menghormati orang tuanya, enggak mengenal adab. Itu nanti orang tuanya akan dituntut sama anaknya. Oke, saya lanjutkan ya.
Tadi sudah At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang kedua tadi yang hadis nang ini yang bahasa Arab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ini terjemahannya ya. Setiap kali adalah pemimpin, masing-masing kita pemimpin. Maksudnya apa? Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Dan nanti semua perbuatan kita, kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah bagaimana kita mendidik anak dan istri kita. Apakah istri kita berikan haknya mereka? Apakah anak-anak kita berikan hak mereka? Apakah Anda memberikan yang baik atau yang buruk? Halal atau haram, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Wa kullukum mas'ul, setiap kita. Oke. Saya kira ini ya, masih ada waktu untuk kita diskusikan, karena sifatnya ini memantik saja. Semua kita sama-sama sebagai orang tua, semua kita mungkin juga punya anak-anak dengan segala problematikanya, gitu kan. Nah, sekarang sama-sama kita diskusi, belajar menjadi orang tua yang teladan. Ya. Ustadz, mungkin kita nggak bisa teladan maksimal, ya nggak apa-apa. Minimal masing-masing kita punya keinginan untuk lebih baik, lebih baik. Tidak ada salahnya kalaupun kemudian kita terlanjur berbuat salah, minta maaf sama anak, nggak apa-apa. Itu bagian dari keteladanan sendiri. Nah, mohon maaf ya tadi ayah salah tadi. Ayah mohon maaf. Nggak apa-apa itu. Kita nggak akan jatuh, nggak akan rendah di depan anak-anak kok. Justru itu mendidik anak-anak kita untuk berani terbuka sama orang. Orang tua saya aja terbuka sama saya kok. Nah, itulah. Nggak apa, buka dialog. Jangan sampai kemudian ada sekat komunikasi antara orang tua dengan anak. Anak nggak percaya sama orang tuanya. Kalau punya masalah, anak ngomongnya ke temannya. Anak ngomongnya ke Facebook. Tanya ke siapa-siapa. Mau tanya orang tuanya takut. Dimarahi. Wah ayah itu dikit-dikit emosi. Wah ayah dikit-dikit main. Nah, persepsi yang sudah buruk di depan anak itu bahaya. Ibu juga begitu ibu. Maka dalam Islam itu sejak awal ketika memilih calon suami, ketika memilih calon istri, yang nanti suami dan istri itu laki dan perempuan akan menjadi institusi keluarga. Dari awal Nabi menjelaskan yang paling pertama itu agama dan akhlaknya. Karena merubah agama, merubah akhlak itu nggak gampang. Laki perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal. Kan gitu kan? Maka yang paling utama fazfar bidzatiddin taribat yada. Pilihlah agamanya. Begitu juga laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang akan melamar anak perempuanmu dan kamu rela dengan agama dan akhlaknya. Sebelum tanya Avanza apa? Innova. Itu tambahan itu. Jangan Innovanya dulu ditanya gitu. Punya Innova enggak? Jangan itu dulu, itu nomor sekian nanti. Agamanya dan akhlaknya, kejujurannya, sholat berjamaahnya, menutup auratnya. Kalau dia bagus enggak kamu terima, kata Nabi SAW, akan jadi fitnah. Fitnah buat kamu juga fitnah buat orang yang soleh itu. Allah mendatangkan kepadamu orang yang soleh kok kamu tolak. Ini visi orang tua. Jangan dunianya aja. Kamu punya mobil apa sih? Kamu punya posisi apa sih? Direktur, oke ya itu. Sekarang banyak apa orang punya posisi tapi nggak jelas akhlaknya. Di luar main macam-macam. Ingat masa depan anak-anak kita, investasi akhirat. Saya silakan, masih ada waktu 10 menit. Ada yang sharing, monggo. Silakan, monggo. Biar dialog ya waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustadz. Ini yang mau saya tanyakan, apabila mungkin orang tua dalam hal ini memang sudah agak terlambat ya. Mungkin ini dalam kasusnya ini seperti saudara saya. Jadi Pak D saya dari
mbahnya sampai dengan cucunya ini karena dari awal memang tidak diajarkan untuk sholat. Itu. Nah, untuk yang mengawali lagi, ini juga sudah agak terlambat dan akhirnya mungkin 4 generasi ini tidak melaksanakan sholat. Oke. Karena paham mereka apabila mungkin sudah berbuat baik kepada orang lain dan semacamnya. Memang mereka melakukannya. Tapi yang tidak mereka lakukan hanyalah sholat itu tadi. Oke. Bagaimana cara bakti mungkin anaknya kepada orang tua dan semacamnya. Sedangkan untuk menyadarkan hal itu tadi juga susah. Dari mbahnya, anaknya, sampai anaknya lagi, sampai cucunya, itu semuanya seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya yang pertama, sesuatu yang sudah terlanjur ya sudah. Kita istighfar yang banyak. Kalau kita pelakunya, kalau bukan kita pelakunya, kita sarankan untuk istighfar yang banyak. Mungkin dulu memang belum dapat hidayah. Dulu mungkin belum tahu. Dulu belum secerah sekarang. Sudah istighfar yang banyak ya. Kemudian yang kedua, kalau masih bisa melakukan sesuatu sebagai upaya, lakukan untuk memperbaiki diri. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, begitu kata Nabi. Kalau sudah terlanjur berbuat salah, istighfar, taubat, kemudian ikuti dengan ikhtiar perbaikan. Apa bentuknya? Ustaz, saya sendiri nggak bisa. Sudah carikan guru. Mungkin di pesantren kan, mungkin carikan guru yang baik. Titipkan anak kita. Saya nggak bisa mendidik sendiri. Saya sudah terlanjur begini. Tapi saya ingin anak saya baik. Kan begitu. Banyak Pak, tangga saya juga ada kok. Orang tuanya baru belajar agama. Tapi karena apa? Menyadari baru terlambat. Anaknya di pondok no. Yang merasa dia sendiri mau didik anaknya gak ngerti. Ya gak paham, ya sudah, tapi dia anak diantarkan milih itu pondok mana yang paling kamu suka, yang kira-kira cocok gitu. Dengan harapan apa? Kelemahan dia yang baru sadar ketika sudah punya anak ini, maka kemudian peran itu diberikan kepada orang lain yang dipercaya, yaitu guru atau kiainya gitu. Begitu ya. Maka itu sebagai bentuk konkretnya, kita sendiri gak bisa memperbaiki. Atau kita sendiri sudah kehilangan muka di depan anak-anaknya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tetap mencari celah-celah, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan. Kalau perlu kita maaf, saya sampaikan tadi nggak apa. Nak, mohon maaf Bapak selama ini memang kurang ya. Tapi Bapak ingin kamu baik. Bapak ya, kalau ada kesalahan Bapak tolong dimaafkan. Nggak apa-apa, begitu itu bagus. Membangun dialogis dengan anak. Mohon maaf ini, saya betul-betul mohon maaf. Beberapa survei mengatakan jumlah anak-anak di 7 kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Medan, di beberapa survei kepada anak muda kota itu yang sholat 5 waktu sempurna itu jumlahnya nggak banyak Pak, nggak sampai 30%. Nanti yang ngaji-ngaji begini sedikit, kita jadi beberapa yang dari sekian banyak itu. Memang ini problem kita ini umat Islam, karena itu betul-betul tolong. Sholat itu kewajiban nomor 1. Pertama kan dihisap nanti sholat kita. Kan cuma berapa sih? 5 menit maksimal kan? 5 menit kali 5 cuma 20 menit. Jadi 24 jam. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit. Kan begitu. Nah ini kalau Nabi saja mengajarkan supaya kita menyiapkan anak kita untuk bisa tekun sholat 3 tahun. Bayangkan 3 tahun orang tua wajib mendampingi dan memastikan anaknya nanti sholatnya bagus. Alimu auladakum as-salata 'inda sab'in wadribuhum 'inda 'ashri sinin. Ajarkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Wadribuhum 'inda 'ashri sinin. Sampai usia 10 tahun. Berarti berapa tahun? 3 tahun. Udah 10 tahun tetap gak mau sholat, orang tua bisa bersikap tegas pada anaknya. Ya, saya kira memang kita dibatasi waktu ya, ini sudah mau isya ya. Mudah-mudahan ini jadi renungan bersama. Mari kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang teladan ya bagi anak-anak kita. Insya Allah akan
dan itu akan bisa menjadi amal jariah dan investasi kita di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.